Selamat datang di Lambe Sundelo. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Memburu Surat Sakti Super Semar, ditulis oleh Martin Sitompul. Demi menyingkap kisah peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto, Andri membentuk tim pencarian naskah Super Semar, bak mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Selembar surat itu tampak lusuh dan kusam, menguning dimakan usia. Sobek di sisi kanannya menyebabkan sebagian isi surat tak terbaca. Pada kop surat tertera Presiden Republik Indonesia dan kata surat perintah mengikuti di bawahnya. Tim awalnya meyakini bahwa surat ini adalah Super Semar yang asli karena kondisinya sudah rusak parah, ujar Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Andri Mustari Irawan. Surat itu menjadi versi ketiga Super Semar yang berhasil didapatkan oleh Andri. Menurut Mustari, surat itu diserahkan ke pihak Andri pada tahun 2012 oleh Nurinwa G.S. Hendrawinoto, Ketua Akademi Kebangsaan. Nurinwa berkisah seputar naskah Super Semar yang ada padanya. Berdasarkan penuturannya, surat itu didapatkan di petilasan makam Majapahit di Jalan Cempaka, Kecamatan Tegalsari, Surabaya. Melalui perantaraan temannya, Nurinwa tak sengaja menemukan naskah Super Semar itu ketika sedang melakukan penelitian. Selanjutnya, dia berinisiatif menyerahkan ke Arsip Nasional. Untuk menguji keaslian arsip, Andri meneruskan lembar Super Semar itu ke Laboratorium Forensik Polri. Namun harapan publik selama ini untuk memperoleh naskah otentik Super Semar pupus. Setelah diuji, surat tersebut dinyatakan palsu. Analisis melalui tanda tangan Bung Karno, ternyata tidak satu tarikan tanda tangan. Dalam uji laboratorium, tanda tangan Bung Karno diperbandingkan dengan 8 tanda tangan yang lain di tahun yang sama, 1966. Dan hasilnya, tanda tangan Bung Karno dalam surat yang diuji tidak menyerupai aslinya. Surat tersebut dikembalikan lagi oleh pihak Andri kepada pemiliknya. Kendati tidak asli, Andri tetap merepro dan menyimpannya sebagai bahan pembanding di kemudian hari. Hingga saat ini, Andri telah mengoleksi 3 macam Super Semar. Yang pertama diperoleh dari Pusat Penerangan TNI tahun 1995. Tak berapa lama kemudian, versi kedua Super Semar diperoleh dari Sekretariat Negara yang berasal dari Repro Buku 3 Tahun Indonesia Merdeka Jilid 3 tahun 1965-1973, diterbitkan Sekretariat Negara pada tahun 1980. Terakhir, Akademi Kebangsaan menyerahkan versi ketiga Super Semar pada 2012. Dari ketiganya, tiada satu pun yang dinyatakan sebagai naskah otentik. Sejak tahun 2000, Andri telah membentuk tim pencari Super Semar. Pencarian tersebut digagas Kepala Andri saat itu, M. Asikin. Penelusuran dilakukan dengan mewawancarai tokoh-tokoh yang dianggap mengetahui keberadaan Super Semar.
Jenderal Purnawirawan Abdul Haris Nasution menjadi sosok pertama yang ditemui dan diwawancarai oleh Andri. Dari Nasution, penelusuran berlanjut ke berbagai nama, mulai dari Ketua DPR Akbar Tanjung, Soekardjo Wilarjito, Suharyanto yang ada di Yogyakarta, Malwi Sailan, dan Sidarto Danusubroto, dua pengawal presiden, serta Sukmawati Soekarnoputri. Tim juga melakukan wawancara kepada beberapa tokoh Angkatan 66 seperti Ridwan Saidi, Kosmas Batubara, mantan Menteri Sekretaris Negara Orde Baru, yang pada 1966 sudah bertugas di Sekretariat Negara. Dari semua yang sudah diwawancarai, pada dasarnya mereka hanya mengatakan tahu, tetapi di mana keberadaannya mereka tidak tahu. Andri mengakui pihaknya tidak sempat mewawancarai orang penting seperti Jenderal M. Yusuf yang wafat pada 2004, yang dianggap sebagai tokoh kunci terkait keberadaan Super Semar. Terakhir, Andri mendapat informasi Super Semar ada pada Murdiono. Tim Andri mewawancarai Murdiono pada 2005 dan 2008. Dia mengatakan naskah asli Super Semar itu ada dan isinya 2 lembar. Saat Murdiono menjabat di Sekretariat Negara pada dekade 80-an, kementerian itu berada di bawah Sudarmono. Dalam autobiografinya, Pengalaman dalam Masa Pengabdian, Sudarmono menyebutkan bahwa teks asli Super Semar ada pada Brigadir Jenderal Budiono yang bertugas sebagai sekretaris Markas Besar Angkatan Darat. Ketika Super Semar dikeluarkan, Budiono ditugaskan pimpinan Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto, untuk menggandakannya. Penggandaan itu bertujuan untuk melegitimasi penerbitan surat pembubaran PKI yang menjadi wewenang Grup 5 Bidang Hukum dan Intelijen, KOTI, Komando Operasi Tertinggi, tempat Sudarmono berdinas sebagai ketua operasional. Setelah digandakan, Sudarmono hanya menerima surat yang digandakan. Sampai saat ini, Andri belum memiliki surat asli yang dipegang oleh Brigjen Budiono. Andri juga telah menelusuri kembali keberadaan Super Semar ke pihak TNI Angkatan Darat. Namun hasilnya nihil. Terkait sulitnya menemukan Super Semar, keberadaan surat tersebut sudah samar saat dikeluarkan. Akibat kondisi politik yang mengarah keos, tidak terpikir bahwa dokumen yang berisi surat perintah 11 Maret 1966 itu harus diselamatkan dan disimpan. Sehingga ketika digandakan tidak jelas surat yang asli dibawa oleh siapa. Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.